ngobrol dulu yuk. Aku pengen ngebahas tentang SM Global Audition yang katanya bakal diadain untuk kedua kalinya di Indonesia selama 1 bulan. Oke, untuk aku sendiri, aku udah pernah ikut SM Global Audition yang diadain sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu di Indonesia juga. Waktu itu aku ikut yang di Jakarta, tepatnya di Ciputra Mall. Terus mereka ngadain audisinya tuh selama 5 atau 4 hari. Aku ikut di sekitar hari ketiga. Terus pertama datang situasi venue-nya gede, rame. Mungkin hari itu ada sekitar 500 sampai 1000 orang, mungkin lebih karena kan dari pagi sampai sore datang terus. Jadi mereka terima semuanya orangnya. Terus itu lebih kayak fan sign atau fan gathering, fan kumpul-kumpul fan dibanding kayak audisi sih menurut aku. Soalnya mereka pasang layar besar di situ, terus mereka ngobrol-ngobrol sesama fans, sharing, nontonin video-videonya artis-artis SM. Terus mereka setel videonya, jadi kita nyanyi-nyanyi bareng bla 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 until you got your name called, and then they put you into another room. Terus mereka suruh kamu nyanyi, tapi ada sekitar 10 orang berdiri barengan, terus ada juga yang masih duduk. Terus misalnya 10 orang nih, ntar ada jurinya, terus jurinya tuh kayak tetap main HP gitu. Terus kalian disuruh nyanyi, misalnya kalian nyanyi, tapi kayak cuma dikasih sekitar 10 detik, oke, stop, next. Terus kalau misalnya kalian actingnya disuruh acting, kalau misalnya disuruh, kalau kalian emang nulis yang modeling, kalau misalnya dance gitu, tergantung apa yang kalian tulis di formnya. Terus kalau aku waktu itu, kalau misalnya si jurinya tertarik, dia berhenti main handphone, terus dia lihat ke kamu. Terus dia ada translatornya di situ. Waktu itu aku belum bisa bahasa Korea. Terus jurinya suruh kamu stay dulu di sini, terus yang lain pada keluar. Terus dia suruh aku nyanyi lagi pakai lagu yang berbeda. Dia tanya, kamu punya lagu lain nggak? Terus kayak lagu apa aja? Terus kayak perkenalan diri pakai bahasa yang kamu bisa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Waktu itu aku belum bisa bahasa Korea, jadi aku pakai bahasa Indonesia sama bahasa Inggris doang. Terus setelah itu aku disuruh isi nomor handphone, bla bla bla, kamu tinggalnya di mana? Ditanya-tanya sebentar. Terus aku pulang tanpa tahu apa-apa, tanpa berharap apa-apa. Berharap sih, tapi kayak ya udahlah pulang. Terus hari berikutnya atau malam harinya mereka telepon lagi. Katanya kamu bisa nggak datang lagi di hari besoknya. Jadi audisi di hari berikutnya, di mana itu hari keempat atau kelima, di mana itu hari berikutnya. Terus mereka aku kasih tahu, I got a call, and then they told me to come again. Terus yaudah, mereka suruh aku duduk, terus tunggu di ruang tunggu gitu, terus masuk lagi ke satu ruangan yang sekarang berbeda. Jadi mereka di dalam ruangan itu nggak ada siapa-siapa selain aku, jurinya, sama ada kameramen. Kameramennya tuh orang entah Korea atau Indonesia, aku lupa, tapi dia jelas bisa bahasa Indonesia dan dia translatein apa yang dibilang sama si jurinya itu. Terus aku dites kamera, suruh lihat kamera depan, kanan, kiri, terus disuruh gaya-gaya model. Terus mereka setel lagu, aku inget lagunya tuh Call You My Baby, Call You My Baby, Call You My Baby, yang kayak gitu-gitu lagunya. Terus aku disuruh pose, terus aku disuruh dance, lama banget, sampai berapa, sekitar 2 jam. Atau kamu istirahat dulu, kamu balik lagi, bla bla bla. Terus disuruh nyanyi semua lagu yang kamu bisa. Waktu itu aku udah siapin banyak lagu, just in case mereka suruh aku siapin lagu, aku nyanyi lagi. Terus aku nyanyi, abis itu ada satu lagu Korea yang aku lupa liriknya. Terus aku tanya, boleh nggak kalau misalnya aku lihat lirik di handphone? Terus mereka kayak, ya udah nggak apa-apa kok. Terus aku sambil lihat lirik. Terus ada nggak lagu Korea yang nggak usah lihat lirik, bla bla bla. Mereka suruh ini itu, dan pada akhirnya oke, sekarang kamu pulang. Terus mereka telepon lagi, bisa nggak kamu, mereka suruh aku sebelum aku pulang, bisa nggak kamu datang lagi besok di tempat yang sama? Oke, aku bilang aku datang. Terus aku datang dan aku dikasih tahu kalau misalnya itu tinggal 5 peserta lagi dari semuanya tuh. Selama 5 hari tinggal 5 peserta lagi, 5 atau 3 termasuk aku, dan aku nggak ngeliat peserta lainnya sih yang mana. Dimasukin lagi ke ruangan, kali ini jurinya lebih banyak, ruangannya lebih besar, dan orangnya cuma aku, juri, dan fotografer, kameramen. Terus ya udah, sama kayak hari sebelumnya, disuruh ini itu bla 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 bla, dan dia bilang oke, nanti ini kita terima kasih. Itu sore hari dan itu capek banget karena mereka suruh aku ini itu.
mereka bilang oke, kalau misalnya nanti kita bakal kirim dulu ini ke pusat, dan kalau emang kita tertarik bakal kita hubungin, kamu tinggalin kontak kamu, dan ini aku dikasih gratis video album SNSD. Pulang, sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, dan aku tidak dapat kontak apa-apa dari mereka. Kayak ya udahlah ya gitu loh, berarti emang nggak tertarik dan bukan rezeki atau gimana. Selesai sampai di situ. Waktu aku pertama kali ke Korea itu aku pernah ikut JYP audition di kantor JYP-nya. Orangnya nggak terlalu ramai sama kayak SM Global Audition, mungkin karena itu diadain tiap bulan atau tiap minggu, tiap 3 minggu sekali, jadi orangnya nggak terlalu ramai. Terus nggak cuman orang dari Korea doang, jadi mereka banyak orang dari Malaysia, dari Thailand, dari mana-mana yang emang sengaja datang ke kantor JYP. Terus kita disuruh isi form, bla bla bla, nunggu dalam ruangan sama 10-10 juga, sama kayak audisi di SM Global Audition. Disuruh nyanyi juga, terus jurinya sempat lirik, I thought she was interested in me, and then aku nggak dapet call apa-apa lagi, dan ya udah gitu loh, selesai sampai di situ. Tapi waktu itu aku kayak udahlah ya, nggak berharap banget gitu loh pengen jadi idol atau gimana, kayak itu terlalu sulit karena kan kesempatannya tuh terlalu sedikit, peluangnya tuh terlalu sedikit untuk orang yang berminatnya tuh sangat banyak. Mungkin kalian tahu kalau misalnya dari kayak JYP itu banyak artis Cina atau Thailand yang selain dari Korea, tapi itu kayak case yang jarang-jarang banget gitu. Dan kalau aku boleh kasih saran, kalau emang kalian minat ikutan SM Global Audition, yang pertama kalau kalian nyanyi, siapin lagu yang benar-benar kalian paling bisa, atau menurut kalian paling maksimal bakalan nyanyiin lagu itu, dan cukup pilih bagian klimaksnya aja, kalian nyanyiin, misalnya yang paling tinggi, atau nggak harus paling tinggi sih, yang menurut kalian bisa menunjukkan suara kalian. Terus percaya diri, nyanyi sekuat-kuat mungkin. Waktu itu ada kejadian sempat lucu sih, jadi di sebelah aku ada yang nyanyi tuh suaranya kayak kecil-kecil gitu, kayak bahkan aku di sebelahnya pun nggak bisa mendengar suara dia dengan jelas, gimana jurinya yang jauh di sana, gimana kamera mau menangkap suara dia gitu kan. Jadi nyanyi aja yang keras-keras gitu loh, mendingan keras fals daripada bagus kecil terus jurinya nggak denger gitu. Terus percaya diri aja, berdoa, jangan lupa sarapan karena antriannya tuh panjang, atau bawa makanan gitu kalau bisa. Terus ya kalau bisa kalian nanti di sana biar nggak bosan, ajak ngobrol lah gitu kanan kiri kalian gitu, dapat kenalan baru. Toh kalaupun nggak masuk ya minimal dapat kenalan baru. Good luck for everyone, semoga audisinya berhasil, semoga ada yang terpilih, dan see you in another video, bye.